Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria, NPM A1L020003. Saya dari kelas 3A Bimbingan Konseling. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pertemuan keempat pada mata kuliah pendekatan-pendekatan konseling, yaitu pendekatan psikoanalitik. Konselor sebagai orang terapeutik. Salah satu instrumen terpenting yang harus Anda gunakan sebagai seorang konselor adalah diri Anda sendiri sebagai pribadi. Dalam konteks hubungan orang ke orang, seperti itulah klien mengalami pertumbuhan. Jika konselor bersembunyi di balik keamanan peran profesionalnya, klien kemungkinan besar akan menyembunyikan diri dari konselor. Keaslian konselor sendiri dapat memiliki efek yang signifikan pada hubungan konselor dengan konseli. Ketika kita sebagai seorang konselor mau melihat kehidupan kita dan membuat perubahan yang kita inginkan, kita dapat mencontoh proses itu dengan cara kita mengungkapkan diri kita dan menanggapi klien kita. Wampol tahun 2001 melakukan meta-analisis dari banyak studi penelitian tentang efektivitas terapeutik dan menemukan bahwa komponen pribadi dan interpersonal sangat penting untuk psikoterapi yang efektif. Sedangkan teknik memiliki efek yang relatif kecil pada hasil terapeutik. Kualitas dan karakteristik pribadi tertentu dari konselor sangat penting dalam menciptakan aliansi terapeutik dengan klien. Berikut adalah karakteristik pribadi konselor yang efektif. 1. Terapis yang efektif memiliki identitas. Mereka tahu siapa mereka, apa yang mereka mampu, apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan apa yang penting. 2. Terapis yang efektif menghormati dan menghargai diri mereka sendiri. Mereka dapat memberi dan menerima bantuan dan cinta karena harga diri dan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa cukup dengan orang lain dan membiarkan orang lain merasa kuat dengan mereka. 3. Terapis yang efektif terbuka untuk berubah. Mereka menunjukkan kesediaan dan keberanian untuk meninggalkan keamanan yang dikenal jika mereka tidak puas dengan apa adanya. Mereka membuat keputusan tentang bagaimana mereka ingin berubah, dan mereka bekerja untuk menjadi orang yang mereka inginkan. 4. Terapis yang efektif membuat pilihan yang berorientasi pada kehidupan. Mereka sadar akan keputusan awal yang mereka buat tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Mereka bukan korban dari keputusan awal ini, dan mereka bersedia merevisinya jika perlu. Mereka berkomitmen untuk hidup sepenuhnya daripada menetap hanya untuk keberadaan. 5. Terapis yang efektif adalah yang otentik, tulus, dan jujur. Mereka tidak bersembunyi di balik peran atau fasad yang kaku. Siapa mereka dalam kehidupan pribadi mereka dan dalam pekerjaan profesional mereka adalah kongruen. 6. Terapis yang efektif memiliki selera humor. Mereka mampu menempatkan peristiwa kehidupan dalam perspektif. Mereka tidak lupa bagaimana tertawa, terutama pada kelemahan dan kontradiksi mereka sendiri. 7. Terapis yang efektif membuat kesalahan dan bersedia mengakuinya. Mereka tidak mengabaikan kesalahan mereka dengan enteng, namun mereka juga tidak memilih untuk memikirkannya. 8. Terapis yang efektif umumnya hidup di masa sekarang. Mereka tidak terpaku pada masa lalu, juga tidak terpaku pada masa depan. Mereka mampu mengalami dan hadir dengan orang lain di sekarang. 9. Terapis yang efektif menghargai pengaruh budaya. Mereka sadar akan cara budaya mereka sendiri mempengaruhi mereka, dan mereka menghormati keragaman nilai yang dianut oleh budaya lain. Mereka peka terhadap perbedaan unik yang muncul dari kelas sosial, ras, orientasi seksual, dan gender. 10. Terapis yang efektif memiliki minat yang tulus pada kesejahteraan orang lain. Kepedulian ini didasarkan pada rasa hormat, perhatian, kepercayaan, dan penilaian nyata terhadap orang lain. 11. Terapis yang efektif memiliki keterampilan interpersonal yang efektif. Mereka mampu memasuki dunia orang lain tanpa tersesat di dunia ini, dan mereka berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif dengan orang lain. Mereka siap menghibur perspektif orang lain dan dapat bekerja sama menuju tujuan konsensual. 12. Terapis yang efektif menjadi sangat terlibat dalam pekerjaan mereka dan memperoleh makna darinya. Mereka dapat menerima imbalan yang mengalir dari pekerjaan mereka, namun mereka bukan budak dari pekerjaan mereka. 13. Terapis yang efektif bersemangat. Mereka memiliki keberanian untuk mengejar impian dan hasrat mereka, dan mereka memancarkan energi. 14. Terapis yang efektif mampu mempertahankan batasan yang sehat.
Meskipun mereka berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk klien mereka tidak membawa masalah klien mereka selama jam-jam senggang. Mereka tahu bagaimana mengatakan tidak yang memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan dalam hidup mereka. Terapi pribadi untuk konselor. Sebuah tinjauan studi penelitian tentang hasil dan dampak dari psikoterapi menunjukkan sebagian besar profesional kesehatan mental telah mengalami terapi pribadi. Biasanya pada beberapa kesempatan, psikoterapis sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari 90% profesional kesehatan mental melaporkan kepuasan dan hasil positif dari pengalaman konseling mereka sendiri. Orlinsky dan rekan menyarankan bahwa terapi pribadi berkontribusi pada pekerjaan profesional terapis dalam 3 cara berikut. 1. Sebagai bagian dari pelatihan terapis, terapi pribadi menawarkan model praktik terapi di mana peserta pelatihan mengalami pekerjaan terapis yang lebih berpengalaman dan belajar melalui pengalaman apa yang membantu atau tidak membantu. 2. Pengalaman yang bermanfaat dalam terapi pribadi dapat lebih meningkatkan keterampilan interpersonal terapis yang penting untuk mempraktikkan terapi yang terampil. Dan yang ketiga yaitu terapi pribadi yang berhasil dapat berkontribusi pada kemampuan terapis untuk mengatasi tekanan yang berkelanjutan terkait dengan pekerjaan klinis. Nilai-nilai konselor dan proses terapi. Peran nilai dalam konseling. Nilai-nilai kita adalah keyakinan inti yang mempengaruhi cara kita bertindak, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Nilai-nilai pribadi mempengaruhi cara kita memandang konseling dan cara kita berinteraksi dengan klien, termasuk cara kita memperlakukan klien, penilaian, pandangan kita tentang tujuan konseling, intervensi yang kita pilih, topik yang kita pilih untuk diskusi dalam sesi konseling, bagaimana kita mengevaluasi kemajuan, dan bagaimana kita menafsirkan situasi kehidupan klien. Anda mungkin tidak setuju dengan nilai-nilai tertentu dari klien Anda, tetapi Anda perlu menghormati hak mereka untuk memegang nilai yang berbeda dari nilai Anda. Ini terutama benar ketika menasehati klien yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan mungkin tidak memiliki nilai budaya inti Anda sendiri. Peran Anda adalah menyediakan konteks yang aman dan mengundang, di mana klien dapat mengeksplorasi kesesuaian antara nilai-nilai mereka dan perilaku mereka. Ada perbedaan antara mengekspos nilai-nilai kita dan memaksakan nilai-nilai kita pada klien. Pengenaan nilai mengacu pada konselor yang secara langsung berusaha mendefinisikan nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku klien. Adalah mungkin bagi konselor untuk memaksakan nilai-nilai mereka secara aktif maupun pasif. Konselor diperingatkan untuk tidak memaksakan nilai-nilai mereka pada klien mereka. Pada topik ini, Asosiasi Konseling Amerika Kode Etik pada tahun 2005 memiliki standar ini, nilai-nilai pribadi. Konselor menyadari nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku mereka sendiri dan menghindari memaksakan nilai yang tidak sesuai dengan tujuan konseling, dan menghormati keragaman klien, peserta pelatihan, dan peserta penelitian. Selanjutnya, peran nilai dalam mengembangkan tujuan terapeutik. Hampir semua teori setuju bahwa sebagian besar tanggung jawab klien untuk memutuskan tujuan, berkolaborasi dengan terapi saat terapi berlangsung. Konselor memiliki tujuan umum, yang tercermin dalam perilaku mereka selama sesi terapi, dalam pengamatan mereka terhadap perilaku klien, dan dalam intervensi yang mereka buat. Tujuan umum konselor harus sesuai dengan tujuan pribadi klien. Ketika seseorang mencari hubungan konseling dengan Anda, penting untuk secara kooperatif menemukan apa yang diharapkan orang ini dari hubungan tersebut. Jika Anda mencoba mencari tahu terlebih dahulu bagaimana melanjutkan dengan klien, Anda mungkin merampas kesempatan klien untuk menjadi mitra aktif dalam terapinya sendiri. Menjadi efektif konselor multikultural. Bagian dari proses menjadi seorang konselor yang efektif melibatkan pembelajaran bagaimana mengenali isu-isu keragaman dan membentuk praktik konseling seseorang agar sesuai dengan pandangan dunia klien. Ini adalah sebuah kewajiban etis bagi konselor untuk mengembangkan kepekaan terhadap perbedaan budaya jika mereka berharap untuk membuat intervensi yang konsisten dengan nilai-nilai klien mereka. Peran terapis adalah untuk membantu klien dalam membuat keputusan yang sesuai dengan pandangan dunia mereka, bukan untuk hidup dengan nilai-nilai terapis.
Konseling yang efektif harus memperhitungkan dampak budaya pada fungsi klien, termasuk tingkat akulturasi klien. Budaya cukup sederhana, nilai-nilai dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok individu. Penting untuk disadari bahwa budaya lebih dari sekedar warisan etnis atau ras. Budaya juga mencakup faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, kemampuan fisik dan mental, dan status sosial ekonomi. Memperoleh kompetensi dalam konseling multikultural. Konselor yang efektif memahami pengkondisian budaya mereka sendiri, mengkondisikan klien mereka, dan sistem sosial politik di mana mereka menjadi bagiannya. Memperoleh pemahaman ini dimulai dengan kesadaran konselor tentang asal-usul budaya dari setiap nilai, bias, dan sikap yang mungkin mereka pegang. Konselor dari semua kelompok budaya harus memeriksa harapan, sikap, bias, dan asumsi mereka tentang proses konseling dan tentang orang-orang dari kelompok yang beragam. Bagian utama dari menjadi konselor yang kompeten dalam keragaman melibatkan menantang gagasan bahwa nilai-nilai yang kita pegang secara otomatis benar untuk orang lain. Kita juga perlu memahami bagaimana nilai-nilai kita cenderung mempengaruhi praktik kita dengan beragam klien yang menganut nilai-nilai berbeda. Sue, Arredondo, dan MC Davis pada tahun 1992 dan Arredondo dan rekan-rekannya pada tahun 1996 telah mengembangkan kerangka konseptual untuk kompetensi dan standar dalam konseling multikultural. Dimensi kompetensi mereka melibatkan 3 bidang, yaitu 1. Keyakinan dan sikap. Konselor yang efektif telah beralih dari tidak sadar secara budaya menjadi memastikan bahwa bias, nilai, atau masalah pribadi mereka tidak akan mengganggu kemampuan mereka untuk bekerja dengan klien yang secara budaya berbeda dari mereka. 2. Pengetahuan. Praktis yang efektif secara budaya memiliki pengetahuan tertentu. Mereka tahu secara khusus tentang warisan ras dan budaya mereka sendiri, dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka secara pribadi dan profesional. 3. Keterampilan dan strategi investasi. Konselor yang efektif telah memperoleh keterampilan tertentu dalam bekerja dengan populasi yang beragam secara budaya. Konselor bertanggung jawab untuk mendidik klien mereka tentang proses terapeutik, termasuk hal-hal seperti menetapkan tujuan, harapan yang tepat, hak hukum, dan orientasi konselor. Tidak realistis untuk mengharapkan seorang konselor mengetahui segala sesuatu tentang latar belakang budaya klien. Tetapi, pemahaman tentang latar belakang budaya dan etnis klien sangat penting. Memasukkan budaya ke dalam proses terapeutik tidak terbatas pada bekerja dengan klien dari latar belakang etnis atau budaya tertentu. Sangat penting bahwa terapis memperhitungkan pandangan dunia dan latar belakang setiap klien. Gagal melakukan ini secara serius membatasi dampak potensial dari upaya terapeutik. Perbedaan tingkat akulturasi antara anggota keluarga merupakan keluhan umum klien yang sedang mengalami masalah keluarga. Perjuangan inti ini dapat dieksplorasi secara produktif dalam konteks terapeutik jika konselor memahami dan menghormati konflik budaya ini. 1. Menyambut keragaman. Konseling pada dasarnya beragam dalam masyarakat multikultural, sehingga mudah untuk melihat bahwa tidak ada pendekatan terapeutik yang ideal. Sebaliknya, teori yang berbeda memiliki fitur berbeda yang memiliki daya tarik bagi kelompok budaya yang berbeda. 2. Pedoman praktis dalam menyikapi budaya. Berikut adalah beberapa panduan yang dapat meningkatkan efektivitas Anda saat bekerja dengan klien dari berbagai latar belakang. 1. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana latar belakang budaya Anda sendiri telah mempengaruhi pemikiran dan perilaku Anda. Ambil langkah-langkah untuk meninggalkan pemahaman Anda tentang budaya lain. 2. Identifikasi asumsi dasar Anda, terutama yang berlaku untuk keragaman budaya, etnis, ras, jenis kelamin, kelas, spiritualitas, agama, dan orientasi seksual. Pikirkan tentang bagaimana asumsi Anda mempengaruhi praktik profesional Anda. 3. Periksa di mana Anda memperoleh pengetahuan Anda tentang budaya. 4. Tetap terbuka untuk pembelajaran berkelanjutan tentang bagaimana berbagai dimensi budaya dapat mempengaruhi pekerjaan terapeutik. Sadarilah bahwa keterampilan ini tidak berkembang dengan cepat atau tanpa usaha. 5. Bersedia untuk mengidentifikasi dan memeriksa pandangan dunia pribadi Anda dan prasangka apapun yang mungkin Anda miliki tentang kelompok ras atau etnis lain. 6.
Belajarlah untuk memperhatikan kesamaan yang ada di antara orang-orang dari berbagai latar belakang. 7. Fleksibel dalam menerapkan metode yang Anda gunakan dengan klien. Jangan terikat pada teknik tertentu jika itu tidak sesuai untuk klien tertentu. 8. Ingatlah bahwa berlatih dari perspektif multikultural dapat membuat pekerjaan Anda lebih mudah dan dapat bermanfaat bagi Anda dan klien Anda. Dibutuhkan waktu, studi, dan pengalaman untuk menjadi konselor multikultural yang efektif. Kompetensi multikultural tidak dapat direduksi hanya pada kesadaran dan kepekaan budaya, pada kumpulan pengetahuan, atau pada seperangkat keterampilan tertentu. Sebaliknya, itu membutuhkan kombinasi dari semua faktor ini. Ada banyak masalah yang dialami terapis pemula, di antaranya yaitu mengatasi kecemasan Anda, menjadi diri sendiri dan mengungkapkan diri, menghindari perfeksionisme, jujur tentang keterbatasan Anda, memahami keinginan, berurusan dengan tuntutan klien, berurusan dengan klien yang kurang komitmen, menoleransi ambiguitas, menyadari kontratransferensi Anda, kontras transferensi, mengembangkan rasa humor, berbagi tanggung jawab dengan klien, menolak memberi nasihat, mendefinisikan peran Anda sebagai konselor, belajar menggunakan teknik dengan tepat, mengembangkan gaya konseling Anda sendiri, menjaga vitalitas Anda sebagai pribadi yang profesional. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai materi pertemuan keempat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.